نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى ما خلقتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، الحمد لله ثم الحمد لله بعون الله بشفاعة رسول الله kita semua bisa hadir di tempat yang penuh dengan berkah ini, di majelis mubarak ini, di hari yang sangat istimewa, di bulan yang istimewa, yaitu pada hari Jumat bertepatan dengan tanggal 15 bulan Sya'ban 1440. Hari ini sungguh sangat istimewa karena bulan Sya'ban itu sendiri merupakan sebuah bulan yang dimuliakan oleh Allah karena berada baina syahrain, bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ada banyak keistimewaan, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang sangat monumental dan menjadi catatan sejarah emas dalam peradaban umat Islam. Atas peristiwa-peristiwa keagamaan yang terjadi di bulan Sya'ban ini, wabil khusus pada nisfu Sya'ban 15 bulan Sya'ban tepat pada hari ini. Peristiwa pertama yang sangat fenomenal adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya mengijabahi permintaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk merubah arah kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis kepada Baitullah di Al-Makkah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Baqarah 104 berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام." Ayat ini turun setelah Rasulullah Muhammad SAW setiap hari sehabis sholat selalu memohon kepada Allah, menengadahkan wajahnya berdoa, memohon agar Allah
Allah berkenan mengembalikan kiblat umat Islam dari semula Baitullah, kemudian ketika hijrah ke Yathrib ke Madinah oleh Allah diperintahkan untuk menghadap kepada kiblat di Baitul Maqdis. Rasulullah menginginkan, merindukan untuk kembali kepada Baitullah. Dan ini tidaklah singkat waktunya. Hampir diriwayatkan 16 sampai 17 bulan lamanya pasca hijrah Rasul. 16 sampai 17 bulan umat Islam sholat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Allah mengijabahi permohonan Rasulullah SAW kembali fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan ini terjadi pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Tidak itu saja, perintah kewajiban puasa Ramadan juga terjadi di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan turunnya ayat ini, yang semula umat Islam punya kewajiban untuk melaksanakan puasa Asyura 10 Muharram sebagai yang wajib, dengan turunnya ayat ini maka gugurkan kewajiban untuk menjalankan puasa Asyura digantikan dengan kewajiban menjalankan puasa Ramadan. Ini juga terjadi di bulan Sya'ban. Dan keistimewaan yang paling puncak yang bertepatan dengan hari ini, nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, tepatnya Lailatul Nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebuah bonus bagi umat Islam. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Di bulan inilah, tepatnya di nisfu Sya'ban, Lailatul Nisfu Sya'ban, tadi malam, Allah melakukan revisi terhadap catatan amal kita selama 1 tahun. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah akan menghapus catatan amal kita dan Allah menetapkan catatan amal yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun. Maka kita bermohon kepada Allah di bulan Sya'ban ini, wabil khusus selama bulan Sya'ban ini, ada yang Allah hapuskan adalah amal-amal keburukan kita, amal-amal kejelekan kita, wa yusbit, dan Allah menetapkan amal-amal kebaikan kita di Lauhul Mahfuz. Meskipun catatan amal itu merupakan sesuatu yang pasti dan tidak bisa berubah, terutama takdir yang bersifat mutlak bukan mu'allaq, tapi kalau Allah berkehendak semuanya bisa dilakukan, dan itu terjadi hanya setahun dalam masa sekali dalam masa 1 tahun, yaitu pada nisfu Sya'ban. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Kita semua berharap, kita semua berdoa, semoga Allah menghapus amal-amal kejelekan kita dalam 1 tahun terakhir ini. Wa yusbitu, dan Allah menetapkan, menuliskan, menetapkan kita amal-amal soleh yang telah kita perbuat. Amin Allahumma amin. Karena itulah pada bulan Sya'ban ini Rasulullah Muhammad SAW meningkatkan amal ibadahnya, baik amal itu bersifat fardiyah personal ataupun bersifat komunal, ijtimaiyah atau komunal. Disebutkan, ditanyakan Rasulullah Muhammad SAW, kenapa ketika bulan Sya'ban Rasul meningkatkan ibadah puasa? Kemudian Rasul menjawab, dzalika syahrun yufadu nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrul
fihi al-a'mal ila rabbil alamin wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Ketika ditanyakan kenapa Rasul begitu masuk bulan Sya'ban kok tingkatkan amal ibadahnya, sholatnya, sedekahnya, berubah kebaikannya, dan bahkan puasanya hampir 1 bulan penuh, meskipun tidak penuh di bulan Sya'ban itu, tapi hampir penuh Rasulullah melaksanakan ibadah puasa di bulan Sya'ban itu. Ketika ditanya itu maka Rasul menjawab, karena bulan Sya'ban adalah syahrul yufal nasu anhu baina wajah Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang sebenarnya sangat istijabah, tapi banyak dilupakan oleh manusia, dan di mana bulan itu turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin, dilaporkan seluruh amal perbuatan kita, catatan amal perbuatan kita dalam 1 tahun ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah berkenan melakukan revisi atas catatan amal rohib dan atid yang dilaporkan kepada Allah itu. Yamhullah wa yusbih. Maka Rasulullah Muhammad SAW senantiasa meningkatkan amal ibadahnya, bahkan puasa. Kenapa? Kata Rasul, wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Saya ingin pada saat amal catatan amal itu dilaporkan kepada Allah, ana sha'im, saya dalam keadaan berpuasa. Ma'asyiral muslimin wa shurratal mu'minin rahmatullah. Oleh karena itu, marilah kita yang telah Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Sya'ban ini, dan kita semua bermohon dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita sambut, dan kita mohon semoga Allah berkenan memberikan kesempatan kepada kita menyelesaikan bulan suci Ramadan di tahun ini, dan Allah perkenankan kita dipertemukan dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Amin ya Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wa shurratal mu'minin rahmatullah. Terkait dengan hal ini, akhir-akhir ini kita mendengar di masyarakat Jogja khususnya ada sebuah kasus, sebuah peristiwa yang sangat terkesan kurang baik, bahkan cukup mengganggu keharmonisan, ketentraman sebagian masyarakat Jogja. Dan alhamdulillah pemerintah, DIY, TNI dan aparat kepolisian bertindak sangat tanggap, cepat, bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini, sehingga kita berharap tidak sampai muncul menjadi sebuah konflik horizontal di antara kita. Kenapa? Karena kerukunan, kedamaian, ketentraman itu merupakan harta yang paling mewah, harta yang paling berharga di masyarakat Jogja. Maka kewajiban kita bersama untuk menjaga keharmonisan, bagaimana kita bisa hidup guyup, bagaimana kita hidup rukun sehingga kehidupan kita tentram. Dan ini merupakan sebuah prasyarat utama bagaimana kita bisa menjalankan ibadah, terutama menjelang bulan suci Ramadan ini, agar ibadah kita menjadi lebih baik, ibadah kita lebih khusyuk, hubungan kita kepada Allah lebih nikmat rasanya kalau suasana persaudaraan, persahabatan yang terjadi antara masyarakat di Jogja yang selama ini tradisi itu berlangsung menjadi ciri khas dari warga kota Jogja, sehingga disebut dengan berarti nyaman. Kita bisa menjaga, kita bisa melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah firman-Nya, bagaimana yang saya kutip dalam mukadimah khutbah tadi, Allah berfirman mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha khabirun, innallaha alimun khabir. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini berfirman mengingatkan kepada kita, ya ayyuhan nas,
Khitabnya tidak Allah alamatkan kepada ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhal muslimun, tidak, tapi ya ayyuhan nas, manusia, komunitas sosial manusia, apapun etnisnya, apapun agamanya, apapun sukunya, semuanya. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah tegaskan bahwa inna khalaqnakum, Allah menggunakan kata khalaqah yang artinya bahwa dalam proses penciptaan kita manusia min dzakarin wa unsa itu adalah hak prerogatif absolut mutlak kesendirian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita manusia terdiri dari jenis kelamin khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Kemudian Allah menyebutkan wa ja'alnakum. Allah tidak lagi menggunakan khalaqah, tapi Allah menggunakan ja'ala, yang artinya potensi mayoritas Allah berikan, tapi Allah memberikan peran kepada manusia untuk bisa melakukan tugas kekhalifahan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Proses terciptanya suku bangsa, proses terciptanya etnis, proses terciptanya bahasa dan segala macam aspek sosial itu adalah peran manusia untuk melakukan terciptanya itu semua atas potensi istiqamah dan istiqamah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa tujuannya? Lita'arafu. Kenapa Allah menciptakan jenis kelamin laki-laki perempuan, kemudian Allah memberikan potensi istiqamah dan istiqamah kepada manusia untuk berkreasi, menjalankan tugas kekhalifahannya, menciptakan syu'uban wa qabaila. Berdasarkan apapun diciptakan, kemudian terciptakanlah suku-suku, etnis, bahasa, profesi, dan semuanya. Itu semua atas apa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri berdasarkan potensi yang diberikan oleh Allah. Tugasnya apa? Lita'arufu. Tugas kita dengan adanya syu'uban, suku-suku, etnis, bahasa, dan bangsa yang berbeda, tugas kita adalah lita'arufu, untuk saling mengenal. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang diciptakan oleh Allah di dunia ini yang sama persis. Tidak ada satupun. Dan itu adalah ciri dari Allah. Kekuasaan Allah, ciptaan Allah, tidak ada satupun yang sama di dunia ini. Bahkan kalau kita melihat daun dalam satu pohon, tidak ada dua daun yang sama persis. Apalagi manusia, meskipun dia kembang, tidak akan pernah sama persis. Maka Allah menugaskan kita untuk dita'arufu, untuk saling mengenal, saling bertutur sapa, bersahabat, saling mengenal. Kenapa? Dengan ta'arufu akan muncul ta'aruf, akan muncul saling sayang, saling kasih, saling mengenal potensi, saling mengenal kelemahan, kita saling melengkapi. Kenapa? Karena manusia tugasnya adalah menciptakan harmoni di dunia ini sebagai khalifah. Manusia bukan untuk musuh dari manusia. Musuh manusia adalah hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Maka tugas kita sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah ketika selesai perang Badar, Rasulullah perang yang marika yang luar biasa. Umat Islam hanya 313 melawan hampir 1000 tentara musyrik, dan itu perang habis-habisan. Hampir saja umat Islam kalah, dan kalau kalah Rasulullah sempat berdoa di ma'arikatil Badar itu, ya Allah, kalau tidak engkau menangkan peperangan ini, jangan salahkan kalau tidak akan ada yang mengubah. Sampai Rasulullah doa seperti itu, menunjukkan begitu hebatnya pertarungan Badar ini, pertarungan habis-habisan. Tetapi apa? Begitu selesai kemenangan diraih oleh umat Islam, Rasulullah kemudian bersabda, "Raja'na min jihadil asghar." Kita baru saja kembali dari peperangan kecil. Sahabat agak kaget memberi mendengar statement dari Rasul. Kemudian sahabat bertanya spontan, "Ya Rasul, kalau perang mati-matian kayak gini habis-habisan sampai engkau berdoa seperti itu kepada Allah, engkau sebut jihadil asghar, wa ma jihadil akbar ya Rasul? Lalu seperti apa yang disebut dengan jihadil akbar?"
Qala Rasulullah dengan tersenyum menjawab, jihadul akbar ya jihadul nafs. Itulah musuh kita yang sebenarnya. Manusia bukan musuh pada sesama manusia, tapi manusia punya tugas bagaimana mengharmonikan nafsu yang ada di dalam diri kita. Nafsu amal, nafsu damimah kita harmonisasikan, bukan untuk dihilangkan. Karena manusia ketika mampu menundukkan nafsu dendamnya, maka derajat manusia akan lebih tinggi dari malaikat yang tidak punya nafsu. Hebatnya manusia, kalau malaikat taat beribadah dia tidak punya nafsu, wahada. Tapi manusia yang diganggu oleh nafsunya kok mampu taat beribadah kepada Allah, patuh terhadap syariat Allah, maka dia lebih hebat dari malaikat. Sebaliknya, kalau manusia tidak mampu mengendalikan nafsunya, maka dia akan lebih rendah dari binatang. Belum Allah. Binatang wajar, dia tidak mengenal etika, tidak mengenal aturan hidup. Kenapa? Dia tidak punya nurani, dia tidak punya qalbu. Nah, kok ada manusia yang tidak menggunakan akal pikirannya, yang tidak menggunakan qalbunya, tidak menggunakan nuraninya, maka manusia itu justru lebih rendah dari binatang. Belum Allah. Bahkan dia jauh lebih rendah. Tidak ada binatang sesadis apapun yang sampai melakukan kanibal atau membuang bayi. Alhamdulillah. Oleh karena itu, masyarakat muslimin buat saudara mukminin Allah, marilah dalam kesempatan yang sangat baik ini, yang sangat istimewa ini, kita tunjukkan kesungguh-sungguhan kita, terutama sebagai warga Jogja, untuk kembali mempertahankan harta paling mahal dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa hidup guyup, bisa hidup rukun dan tentrem untuk bersama-sama menyongsong kehadiran bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita sambut. Semoga kita semua tergolong hamba Allah yang berkati. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana wa habibina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa ya qadil adad. Allahumma irfa' 'anna al-ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal bi'ah wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan. Anzalna هذا خاصة وأرسل للمسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ميسر يسير يا مدبر دبر يا مسهل سهل سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير سهل علينا كل عسير فتيسر الأسير بداية البشير النذير يا من لا يحتاج إلى بيان والتفسير. حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير. ربنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أعز وأجل وأكرم.